Orang Islam kok mu'alaf ya? Ini ya, bohong kalau saya dikatakan saya memberikan riwayat tunggal tidak pernah ada. Malah saya tunjukkan hadisnya Islam itu punya 3 macam riwayat. Kacau balau. Dan kalau kita melihat kritik sanad, ketiga-tiganya ini bisa sahih semua. Ini menarik ini. Karena uji kesahihan suatu hadis itu kan dilihat siapa yang ngomong. Ini dapat informasi dari siapa? Dari ini. Ini dari mana? Dari ini, dari ini, dari ini. Kalau orang yang mengatakan ini dari ini, dari ini dari ini, dari ini adalah orang-orang yang terpercaya, maka riwayat itu dianggap langsung dikatakan sahih. Nah, kalau memang metode pengkategorian suatu hadis itu menurut kritik sanad seperti itu, mudah sekali seseorang menciptakan suatu riwayat baru di abad keempat, abad kelima, abad ketiga, dan dia memberikan suatu karangan-karangan yang mengatakan ini adalah ini dari ini dari ini dari ini, terus sampai ke zamannya Muhammad, di mana orang-orang yang pilih di dalam kisah-kisah palsunya itu adalah orang-orang yang terpercaya. Sangat mudah kan? Oleh karena itu kita bisa menyaksikan kalau kita melakukan kritik sanad atas hadisnya Ishak yang menguatkan Ishak, hadis yang menguatkan Ismail, dan hadis yang menguatkan baik Ishak dan Ismail, semuanya ini bisa saya semua. Coba bayangkan. 3 hadis yang saling bertentangan ini, kalau kita perhatikan sanadnya, kritiknya, bisa saya semua. Menarik kan? Nah, yang kayak begini-begini ini dibahas detail oleh kelompok jurnal semantik studies yang kapan hari saya tunjukkan ini. 300 tahun pertama, atau awal abad keempat, 400 tahun pertama, Raven Firestone dari Boston University mengupas dan meneliti semua literatur Islam di abad pertama, kedua, ketiga, keempat Hijriah. Dia data semua riwayat-riwayat dari 400 tahun pertama Islam. Dan dia menurut catatan setelah dia teliti, 400 tahun pertama, 4 abad setelah kematian Muhammad, hadis yang mengatakan Ishak itu 91, yang menguatkan Ismail itu 49. Jadi lebih banyak untuk Ishak 65%, Ismail hanya 35%. Jadi 65% banding 35% di 300-400 tahun pertama Islam. Hadisnya seperti ini. Yang menarik setelah dikatil, setelah selain yang hadis Ishak atau Ismail, ada juga hadis di mana satu orang itu menyebutkan baik Ishak dan Ismail bersamaan dua-duanya. Ini menarik ini. Jadi ada hasil dari Hasan al-Basri mengatakan Ishak itu 3 kali, mengatakan itu adalah Ismail 11 kali. Ibnu Abbas mengatakan Ishak 10 kali, Ibnu Abbas juga mengatakan Ismail 30 kali. Ini menarik. Jadi satu orang hadisnya 2. Dia juga menguatkan Ishak sekaligus menguatkan Ismail. Ini yang aku bilang ruwet sekali. Nah, yang ingin saya sampaikan untuk sebagai pengantar sebelum saya membongkar hadisnya tafsirnya Ibnu Katsir, ayat-ayat Taurat yang menjelaskan tentang kronologis kisah Abraham itu ditulis Musa tahun 1500 sebelum Masehi atau 2100 tahun sebelum Islam muncul di dunia. Ayat yang mengatakan itu semua ada di dalam kitab saya, terjemahan tahun 2000, zaman sekarang, masih sama dengan Masoretik di abad ke-10, masih sama dengan Pesita di abad ke-3, masih sama dengan Targum di abad pertama, kedua, ketiga, keempat, masih sama dengan naskah-naskah Qumran. Semua gulungan kitab Taurat di naskah Qumran dari abad ke-3 Masehi, semua isinya sama. Jaraknya kalau dihitung dari Ibnu Katsir kan tahun 1401 lahir, meninggal 1474. Jaraknya Taurat, teksnya Taurat yang menjelaskan kisahnya Ibrahim atau Abraham, itu hampir 3000 tahun sebelum Ibnu Katsir. Artinya ayat itu sudah eksis, ada dan tidak berubah dari abad ke abad. Dan pada waktu Musa mencatat tentang kisah Abraham di dalam Taurat, tidak pernah tahu, tidak membayangkan bahwa nanti di abad 15 tahun 1401 sampai 1474 akan lahirlah seorang yang bernama Ibnu Katsir. Tidak pernah terbayangkan. Taurat yang ditulis oleh Musa 1500 sebelum Masehi tidak pernah membayangkan akan muncul adanya agama Islam 2100 tahun kemudian. Tidak pernah mikir seperti itu. Dan menarik, ayatnya dari abad ke abad masih terbukti sama. Kronologisnya jelas. Jadi tuduhan-tuduhan ada perubahan ayat, pemalsuan ayat, itu karena orang Yahudi dan Kristen membenci orang Arab, membenci Islam. Itu bohong, itu kamu tuh hanya mencari kambing hitam. Ayat itu Tuhan menjaga firman-Nya dari dulu sampai sekarang, dari salinan-salinan.
baik naskah Qumran 3 abad sebelum Masehi, di berbagai terjemahan kuno, di Vulgata ataupun di Peshitta, atau di Septuaginta, di Masoretic Text, semua masih sama teksnya dan ayatnya. Jadi tidak ada tendensi kita membuat ayat ini dirubah-rubah hanya karena kita benci atau tidak suka sentimen dengan Islam. Tidak pernah seperti itu. Kamu ada nggak ada urusan, kita nggak peduli dengan kamu. Kamu itu siapa? Ini loh. Tafsir Ibnu Katsir ini yang seringkali menjadi rujukan para polemikus-polemikus zaman sekarang. Ini tafsir yang penuh tendensius, membenci, menyerang, menyela-nyalakan orang lain. Bukan autokritik dan introspeksi. Islam ada banyak, dua tafsir yang saling bertentangan. Yahudi dan yang disalah-salahkan. Ini aku bilang ini problem, ini kejiwaan, problem kejiwaan. Dia tidak jujur untuk introspeksi dan mengakui, oh iya, memang keadaan yang di dalam kami itu seperti ini. Dia tidak melakukan kerendahan hati dan pengakuan yang jujur semacam itu, tapi melihat kacau balauan tafsir di dalam Islam, Kristen dan Yahudi yang disalah-salahkan dan dihina-hina. Tapi di saat yang bersamaan, Ibnu Katsir melakukan klaim-klaim sepihak seenaknya, mengatasnamakan ulama-ulama ahlul kitab, mengatasnamakan pemimpin-pemimpin agama dari pihak Yahudi dan agama Kristen yang setuju dengan ide-idenya. Ini klaim ngawur. Kita lihat ya. Di dalam tafsirnya dia mengatakan bahwa leluhurnya Muhammad yang tercatat itu yang dari leluhurnya Muhammad itu ditarik-tarik ke atas itu sampai ketemu Adnan. Nanti Adnan ditarik-tarik leluhurnya terus sampai ke Ismail. Ibnu Katsir melakukan klaim bahwa semua ulama-ulama dan sarjana-sarjana dari golongan Yahudi dan Kristen setuju bahwa Adnan adalah keturunan Ismail. Ini sarjana dari mana? Kok seenaknya bikin klaim? Yahudi mana? Teolog Kristen siapa yang mengakui bahwa Adnan adalah keturunan Ismail? Ini kan klaim-klaimnya sepihak dari Ibnu Katsir. Lihat ya. Nih. Ibnu Katsir mengutip dari Alkitab, dari Taurat, mengatakan beliau mempunyai anak Ishak di saat usianya 99 tahun. Ya, betul. Betul ya. Oke. Terus dia mempermasalahkan salah satu teks Alkitab. Jadi, begitu ada keruwetan tentang Ishak atau Ismail, dia memberikan pengantar, ini karena Alkitab itu ada terjemahan atau tulisannya yang nggak benar. Menurut ahli kitab, menurut orang Yahudi dan Kristen, Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anak tunggalnya itu. Betul, ini ada ayatnya. Anakmu yang satu-satunya yang ada di rumah itu, betul. Dan dalam salinan kitab yang lain disebutkan anak pertamanya. Salinan mana? Semua Masoretic Text maupun sampai naskah Qumran maupun Septuaginta, terjemahan dalam bahasa Yunani di abad ketiga Masehi, sebelum Masehi, mengatakan the only son, anakmu yang satu-satunya itu. Tidak pernah ada terjemahan semacam ini sudah keliru ini. Kemudian setelah dia memberikan ada naskah salinan yang tidak, yang hoax, setelah dia menginformasikan ada salinan Alkitab yang hoax yang mengatakan bahwa anak pertamanya ngawur. Anak pertama Ibrahim ya Ismail. Ishak tidak pernah disebut sebagai anak pertamanya. Tapi di dalam Alkitab dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, anakmu yang satu-satunya itu betul ada. Karena di dalam konteks Kejadian 22, di rumah Abraham hanya ada Ishak. Karena Ismail sudah tidak ada di rumah, sudah diusir di Kejadian pasal 21. Terus kan kita lihat tafsirnya Ibnu Katsir. Orang-orang ahli kitab dengki dan iri hati kepada bangsa Arab. Halo, pada waktu Taurat itu ditulis oleh Musa, itu kalian belum ada, 1500 sebelum Masehi. Tidak pernah ada tendensi iri dengki kepada bangsa kalian. 1500 tahun sebelum Masehi, alias 2100 tahun sebelum Islam ada di dunia, itu sudah tertulis ayatnya memang seperti itu. Karena orang Yahudi dan Kristen dan iri hati kepada bangsa Arab, mereka menambah-nambahinya dan menyelewengkan arti anak tunggal dengan pengertian anaknya yang ada di sisimu. Ini betul. Kalau ini adalah penjelasan makna, anak yang tunggal di dalam ayat Kejadian 3:22 adalah anakmu yang ada di sisimu, betul. Karena di saat itu hanya ada Ishak, Ismail dan Hagar sudah keluar diusir di Kejadian pasal 1. Satu pasal sebelum ayat 22, itulah pasal yang menceritakan pengusiran di mana Hagar dan Ismail sudah keluar dari rumah Abraham. Terus ditambah lagi, karena Ismail telah dibawa pergi oleh Ibrahim bersama ibunya ke Mekah. Ini jari Sopo yang mengatakan Ibrahim pergi sama Hagar dan Ismail Ibrahim bersama Hagar dan Ismail pergi ke Mekah. Ini adalah riwayat di atas abad 10 Masehi. Tidak pernah ada catatan di dalam Taurat
Zabur, Injil mengenai hal ini. Kemarin saya sudah tunjukkan data-data bahwa antara Palestina sampai Mekah itu 1.700 kilometer, tidak ada oase, tidak ada sumur, tidak ada sungai, pasir dan bebatuan. Kisah Ibrahim pergi dengan Hagar dan Ismail ke Mekah, ini cerita gawenannya orang Islam sendiri yang tidak pernah ada data sejarahnya. Yang kalau dibahas tentang secara logika, ini menarik. Apa mungkin Ibrahim pergi dengan semua kelompoknya, ribuan, ratusan ribu ternaknya, pergi meninggalkan daerah yang ada air, ada rumput, ke Mekah yang kering tanpa sungai, tanpa oase, tanpa sumur di zamannya Ibrahim 2000 tahun yang lalu? Apa mereka dikasih makan batu dan pasir kah? Ini aneh nih. Jadi belum sudah menyala-nyalakan, membuat ayat-ayat hoax dan melemparkan isu kebencian, isu sara kebencian bahwa ini memang orang Yahudi Kristen itu memang sudah dari dulunya itu memang membenci, tidak suka dengan iri dengki dengan orang Arab. Ini kan parah ini. Nih. Kemudian setelah dia menyalah-nyalakan orang Kristen dan membuat-buat riwayat-riwayat yang menggelikan, bahwa ada riwayat yang kalimat yang anak yang pertama tadi, baru dia memberikan suatu statement mengklaim bahwa pengakuan adanya tentang Isa yang disembelih itu tidak sesuai tidak bersumber dari Al-Quran dan tidak bersumber pula dengan sunnah. Loh, yang menarik kan? Padahal tadi kok diteliti, 300-400 tahun pertama, sahabat, tabi'in dan tabi'at tabi'in yang hidup, 91 hadisnya menguatkan menguatkan Isa, 49 hadisnya menguatkan Ismail, 65% banding 35%. Nih. Nah, tafsir Ibnu Katsir ini cenderung main klaim, hanya dipakai untuk yang menguntungkan Islam, diklaim. Tapi kok ada hal-hal yang membingungkan. Orang Kristen yang disalah-salahkan. Orang Kristen Yahudi yang menjadi sasaran kambing hitam. Ingat ya, Taurat dengan catatan kisah kronologis Abraham itu detail ditulis, sudah ada ribuan tahun sebelum Islam itu muncul. Jadi kita membuat mereka-reka ayat-ayat palsu dengan tendensi membenci kalian itu tidak mungkin. Tidak mungkin.